Anak no lab, anak no lab, anak no lab. Orang gak punya kehidupan, teman gak punya, di rumah terus, gak pernah bergaul. Punya bakat lo. Apa sih bakat lo? Tidur. Ya oke, balik lagi di nyatain jadi anak rumahan. Sekarang udah masuk bulan Desember ya, artinya udah di penghujung tahun. Dan pandemi ini masih menyelimuti ya. Jadi stay safe ya. Dan ini bulan Desember, lu masih nyaman di rumah aja? Masih nyaman gak? Masih ya, anak rumahan, udah biasa ya. Akhirnya terbentuklah kata no lab, no lab, no lab. Dua kata yang belakangan ini trending gitu. Semenjak YouTube makin menjaring, Twitter makin jadi tempat curhat kan. Biasanya yang di game Twitter tuh beda sih. Biasanya ya, no lab itu ditujuin ke orang-orang yang kurang berpartisipasi dalam kehidupan sosialnya. Ini dari Line Today gue ya. Sama orang yang kehidupannya tuh apa ya? Cuma iseng-iseng doang gitu. Dan dalam jangka waktu yang lama gitu. Ya. Semi pengangguran ya mungkin ya. Bukan cuma buat ngisi waktu senggang istirahat doang. Jadi emang kerjanya dia ya emang itu aja gitu, gak ada manfaatnya. Sampai-sampai sebutan ini tuh udah nempel banget ke anak rumahan ya kan. Ya karena pasti anak rumahan kan kehidupan sosialnya tuh kurang kelihatan. Jadi banyak yang nerka-nerka kalau di rumah tuh dia ya ngapain sih gitu. Pasti iseng-iseng doang. Hidupnya cuma iseng doang aja. Diciptakan untuk hidup dengan iseng. Anak rumahan gitu sekarang katanya. Malahan makin kesini tuh malah julukan anak rumahan tuh anak no lab jadinya ya. Terlepas dia bikin suatu karya dengan keterampilannya, karena ngedekam di rumah gitu dia nemu suatu keterampilan, tetap ngedekam di rumah sama dengan no life. Oke. Ya oke, akuin aja lah gitu. Kalau kita anak rumahan emang susah buat bersosialisasi lah ya. Ada susah gitu lah. Apalagi sosialisasi yang lebih jauh gitu. Misalnya sampai masuk ke pergaulan malam, ya itu gak bakal bisa banget gitu. Yang nongkrong malam-malam artian main dan sosialisasinya itu kurang jauh gitu loh ya. Sebenarnya sih gue di episode ini pengen ngomongin tentang keterampilan gitu ya, tentang hobi atau bakat yang punya di rumah gitu sebenarnya. Karena yang kayak gue bilang tadi, orang-orang yang punya keterampilan yang lebih enak dijalanin di rumah tuh banyak gitu. Kayak keterampilan apa ya, gambar, nyanyi, nulis tuh kan. Mungkin suka editing, suka bikin desain grafis ya kan. Soalnya kalau fotografi lu harus keluar gitu, harus bisa buat nyari bahan foto-foto lah. Itu tuh malah produktif banget gitu loh kalau di rumah. Gua tuh dulu punya hobi nulis waktu SD gitu. Dan itu gue pikir gue pengen ngembangin gitu pas SMP. Nah ketika gue SMP, gue nemu teman-teman baru gue itu namanya masih pada bocah ya, itu masih pada gamers. Dan game-nya tuh gak jelas banget gitu loh, random. Gue juga dulu suka bikin cerita fiksi yang random gitu. Nah ya pasti gimana ya kalau gue nerusin itu hobi gue, ntar gue dibilang gengsi dibilang apa sih, gak keren lah gitu. Ya akhirnya gue ketinggalin, gue ngegame yang akhirnya gak jelas juga gitu. Ujung-ujungnya gue cuma selonjoran di YouTube doang. Ya parah banget ya, gengsi banget gitu. Ya karena yang gue tulis itu cerita tetangga gue yang jadi manusia serigala. Fiksi banget kan. Ya gue suka nulis cerita fiksi ya. Energi tongkrongan itu tuh emang ngasih pengaruh banget gitu loh buat lo ngikutin kultur mereka. Terlepas lo ketika gabung sama anak-anak luar lo udah lepas dari predikat anak no lab, tapi pas main di tongkrongan
lu cuma kayak ngejalanin hidup aja gitu, bukan survive. Kayak apa ya, nggak ada bedanya sih kayaknya. Kalau di rumah kan cuma makan tidur makan tidur, sedangkan kalau punya tongkrongan yang sama-sama useless gitu, ya cuma makan nongkrong makan nongkrong. Apa sih digeser sedikit doang anjir. Gue tuh pernah nemu artikel tentang no life, yang artinya tuh beda sama yang tadi gue sebut di awal ini. Bukan tentang sosialisasi, tapi gimana lawannya si no life ini, had a life, mempunyai kehidupan, lebih apa ya, jalanin hidupan dengan lebih interesting, lebih menghasilkan gitu. Kata kuncinya itu surviving ya, surviving bukan simply living. Berarti artinya kalau lu cuma pindah dari aktivitas ngedekam di rumah sama ngedekam di tongkrongan, ya kan, dari rumah ke tongkrongan gitu, kayak nggak ada bedanya. Cuma beda fase pindah fase no life-nya aja gitu, ke yang lebih apa ya, masif gitu, lebih banyak kan, lebih berkelompok. Cuma di sini beda, lu punya teman gitu. Kayak apa ya, lu hidup sendiri di hutan, terus tahu-tahu dipindahin ke ruang isolasi rumah sakit jiwa gitu kan, yang sendirian doang gitu. Hidupnya sama-sama kosong gitu kan. Mungkin ada beberapa dari lu yang udah berhasil keluar dari kehidupan no life lu ya. Selamat buat Anda yang udah punya teman sekarang. Nah, PR-nya tetap ada PR-nya ya. Gimana caranya biar apa ya, bisa lebih berguna gitu sebenarnya. Ada sih hal yang harus lu perhatiin. Apakah setelah lu main keluar itu ngerubah produktivitas lu? Pas lu di dalam rumah doang gitu, lu yang punya keterampilan ya. Jadi ada hal bermanfaat yang hilang atau berkurang nggak gitu dibanding pas lu di rumah mulu? Misalnya kalau lu di rumah, kalau yang hobi gambar, lu sehari bisa nyelesain 1 sketsa. Tapi pas nongkrong lu cuma bisa seminggu 1 gitu, karena lu gak bisa ngatur waktunya. Nah itu tuh harus dipikir-pikir lagi tuh. Apa gue harus ngurang-ngurangin nongkrong? Jadi inti dari arti no life itu kan gak ada kerjaan ya sebenarnya. Karena ada hal-hal yang kurang berguna yang lu masukin. Tuh, hal yang berguna yang lu masukin. Bagus juga sih kalau lu udah dapet nongkrongan, ya lu belajar sosialisasi gitu, belajar ngerumun sama orang. Nah PR-nya itu tadi lu harus dapet kegiatan yang beneran, baik ketika lu di rumah mulu sama pas lu nongkrong mulu. Catat ya, itu poinnya tuh, lu harus dapet kegiatan yang beneran. Jadi ya nggak ada salahnya sih sebenarnya kalau hidup lu sekarang lebih dominan di rumah gitu, tapi ada hal yang dikerjain. Misalnya kalau lu 24/7 cuma nonton film, bisa sih dimanfaatin itu jadi review film, yang akhirnya jadi kegiatan yang menghasilkan hal yang lebih informatif gitu. Siapa yang tahu kalau dulunya penulis film atau sutradara film anak nolet tadinya yang cuma suka mantengin film, nontonin film gitu, mantengin VCD, yang akhirnya tuh pengen berkembang gitu, anak nolet yang berkembang, akhirnya dia bikin naskah film sendiri gitu. Terus pas udah ketemu lingkungan yang apa, satu hobi gitu, circle yang satu hobi, dia bisa bikin film. Siapa yang tahu kan? Terus siapa tahu penulis terkenal itu dia nulis karena kehidupannya tuh di rumah doang, dan pasti dapat dari bumbu-bumbu lain gitulah. Siapa yang tahu kalau di rumahnya kejam kehidupannya kan? Terus musisi terkenal yang cuma gitaran di rumah doang, ternyata belajar lebih dalam musiknya tuh kalau pas di rumah. Ya, penyanyi gitu misalnya kan, di rumah dia belajar lebih dalam teknik vokalnya gitu, evaluasi, yang kalau di luar cuma asal-asal nyanyi doang gitu kan. Nah
ini semua tuh bukan tentang tempat di mana lu berkegiatan, tapi had a life. Artinya tentang bagaimana lu survive. Kalau emang dapet label no life atau nggak punya hidup setelah lu di rumah tapi punya kegiatan gitu, ya itu keren malah jadinya. It's cool gitu loh. Oke, sedikit cerita. Gua itu waktu kelas 1 SMA mulai suka sama musik hip hop gitu. Dan gua nggak tahu tuh artinya musik hip hop tuh kayak gimana, yang sama kayak lo ya pas awalnya. Kalau musik hip hop itu mungkin di bayangan lo hip hop itu identik sama orang-orang yang kasar, tinggi, gede, terus pakai kalung rantai dari emas tuh yang banyak juga yang berat, sama bawa senjata. Apalagi yang lo tau rapper-rapper tahun 90-an, ya dia suka bawa pistol, nembak orang, ya suka dia gitu. Yang kalau dia gak suka ada beef tinggal start gitu kan. Tapi ada satu pelajaran yang bisa diambil dari kultur musik ini gitu, cara bermusik dengan hip hop. Ini tuh tentang jujur sama identitas diri lu sendiri gitu. Menarik di sini nih. Akhirnya gue tahu kan esensi dari musik yang selama ini gue dengerin gitu, dan bisa jadi pelajaran ternyata. Gue tahu dari salah satu legenda hip hop Indonesia ya, shout out buat Om Iwake, yang sering bilangin di interviewnya sih. Jadi musik hip hop itu sendiri sebenarnya bukan tentang seberapa sangar kehidupan lu gitu yang lu ceritain di musik, tapi bagaimana pun kehidupan lu harus bisa masukin itu ke dalam musik lu. Jadi kenapa orang-orang gangster itu bisa gede di musik hip hop? Ya karena mereka nggak malu sama identitasnya. Mereka dulu juga dianggap nggak keren gitu loh. Yang keren tuh kita pas mereka udah terkenal sebenarnya. Dulu dianggap orang-orang yang selalu ngelakuin pelanggaran sama polisi-polisi setempat gitu. Kalau udah dianggap pasti udah dapet cap jelek sama masyarakat kan. Gangster itu tuh. Ya dimana kerennya, jadi nggak ada letak keren lagi kalau udah kayak gitu kan. Dan ini tuh setara gitu sama kita yang no-lab gitu kan. Situasi yang kayak gini. Ya kalau gangster sono dulu bilangnya kan kerjaan lo apa sih gitu. Sama kayak gitu pas no-lab, anak no-lab. Di rumah kayak kerjaan lo apa sih gitu. Ya selamat ya kan, kita semua setara ternyata dengan para gangster yang sangar-sangar itu. Dan iya, lu masih inget gak sih 4 tahun lalu tuh trending YouTube ya, ada seorang anak no-lab yang masuk trending YouTube dengan musiknya dari hip hop juga. Ini bukan gangster, sumpah ini bukan gangster. Ini anak no-lab yang masuk kultur hip hop yang katanya sangar-sangar itu, tapi dia diterima gitu. Ya masih muda, anak no-lab, anak homeschooling. Tadi waktu itu dia pakai baju polo pink, tas pinggang, dan syutingnya tuh di jalanan komplek. Ya, lu pasti ingat ini namanya Richiga. Mungkin lu yang baru-baru dengar lebih tahu namanya tuh Rich Brian. Ya ini salah satu idola gue ya. Gak tau gue kelihatan kayak anak edgy apa enggak ya kalau gue ngomong kayak gini. Dia tuh bisa dibilang anak no-lab dulunya. Kalau berdasarkan definisi yang berhubungan sama sosialisasi ya, yang pertama itu, dimana dia homeschooling, terus sampai umur 14 tahun dia bilang dia tuh gak punya teman. Hidupnya juga di internet gitu ya, kayak anak-anak no-lab kebanyakan ya. Temennya dari internet, temen dari Twitter ya. Akhirnya dia belajar bahasa Inggris dari situ dengan fasih. Dikenal sebagai sarjana YouTube juga loh dia. Gila, dari keterampilan yang dia dapat itu dari bikin film, bikin animasi, belajarnya rap, YouTube semua. Homeschooling selebihnya mungkin cuma kayak pendidikan formal doang ya. Emang ada ekstrakurikuler ya homeschooling ya anjir. Gimana itu ya? Kalau misalnya ada turnamennya gimana ya? Susah ya.
dia tuh di rumah tapi apa ya, ada kegiatan gitu, berkegiatan. Mungkin kalau definisi no life yang ada hubungannya sama sosialisasi itu dihilangin, nggak termasuk no life sih. Tapi ya kan no life itu berhubungannya sama sosialisasi, mungkin yang kita anut sekarang ya. Dia tetap bikin film, belajar musik, belajar rubik, editing video, dia bisa special effect ternyata loh. Cuma dari di rumah doang gitu. Dan dia tetap survive gitu loh, walaupun anak rumahan ya. Di album keduanya juga dia bilang gitu, dia nulis kalau dia tuh dulunya gak punya temen, dan sekarang bisa manggung di depan banyak orang. Yang dari tanpa temen loh. Jadi tuh dia tuh gak malu sama identitasnya yang dulu tuh anak no life, ke publik, anak rumahan, tinggalnya di komplek lagi. kurang apa ya, kurang pergaulan apa lagi coba. Jadi jangan ngerasa gak berguna dulu gitu loh. Walaupun kata orang-orang lo tuh gak pernah ngapa-ngapain, gak punya kehidupan gitu. Karena yang di luar juga yang katanya selalu bergerombol juga, nyatanya juga kayaknya pada gak ngapa-ngapain gitu loh. Sama kayak gue bilang tadi, kalau di dalam ya makan tidur, kalau di luar ya makan ngobrol gitu. Ini semua tuh tentang hal apa yang bisa lu jalanin gitu dari manapun, walaupun udah apa ya, nongkrong gitu. Kalau misalnya lu bisa bikin band, itu keren. Di rumah juga kalau lu udah bisa bikin pameran, itu keren tuh. Anjir gila, cuma ya setiap hari cuma gambar-gambar doang, tahu jadi pameran gede gitu kan. Tahu nggak sengaja dilirik gitu. Iya, Nadine Amiza tau nggak lo? Nadine Amiza itu ya sekarang lagi trending Twitter. Pas gue upload ini masih trending apa nggak tau gue. Dia itu ngakunya tadinya dia juga nggak pernah kemana-mana, tahu dilirik sama Diva Barus. Waktu itu dia juga itu sih ikut apa pencarian bakat ya. Tahu dilirik sama Diva Barus, sampai sekarang mungkin tahu lagu Amin Paling Serius ya, itu dia penyanyinya. Itu selalu diterima di masyarakat gitu musik-musiknya anjir. Dan sekali lagi dia punya keterampilan. Ada hal yang apa ya, yang gak sembarangan gitu yang dia pelajarin di rumah. Bodo amat lah gitu lu dilihat sama orang males-malesan. Tapi kalau lu udah punya tongkrongan gitu, yang tadi gue bilang, yang kalau lu udah bisa survive dari apa, udah bisa keluar dari kehidupan no life lu, nongkrong itu tetap bukan hal yang diprioritasin ya. Nongkrong itu bukan hal yang diprioritasin. Tapi kalau lu punya tongkrongan, sempetin gabung gitu, walaupun jarang gak apa-apa, tapi yang penting lu ada sosialisasi gitu. Biar gak minum sama sekali sama apa ya, informasi. Biar apa ya, biar gak denial gitu kalau ada pemikiran yang beda-beda. Jadi sedikit mengurangi apa, kekurangan pergaulan lu gitu. Jadi yang gue maksud dipikir-pikir lagi itu, dipikir-pikir lagi waktu gabungnya, waktu keluarnya, bukan ditinggalin sosialisasinya. Nah, ya kalau dipikir-pikir apa ya, manusia tuh hidup cuma loncat dari satu masalah ke masalah lain ya anjir. Kayak tadi tuh, kalau lu di rumah terus, lu nggak bisa sosialisasi gitu. Nah, sedangkan kalau lu nongkrong terus, ya malesnya bareng-bareng jadinya. Hidup susah amat ya. Mungkin itu aja sih buat episode kali ini ya. Ya jangan lupa itu di bawah ada email, yang sering gue bilang itu ada email buat lu cerita gitu. Jadi lu bisa partisipasi dalam pembuatan podcast ini gitu, pakai cerita-cerita lu. Gue akan bacain, mungkin bisa gue kasih solusi ya, mudah-mudahan bisa mecahin masalah lu. Mudah-mudahan aja, tapi itu berbalik ke lu sendiri gitu. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Dadah.